Si anak lelaki menggumam-gumam tak jelas untuk menghindari menjawab pertanyaan gadis itu. Dia yakin si gadis tidak akan mengerti. Maka dia meneruskan bercerita tentang pengalaman-pengalamannya, dan sepasang mata gadis itu terbelalak, heran bercampur dengan takut. Waktu berlalu, dan si anak lelaki berharap hari itu tidak akan berakhir. Dia berharap ayah gadis itu terus sibuk, sehingga dia bisa menunggu di sini hingga 3 hari lagi. Dia menyadari, dia merasakan sesuatu yang belum pernah dialaminya, hasrat untuk menetap di suatu tempat selama-lamanya. Bersama gadis berambut hitam kelam ini, hari-harinya takkan pernah sama lagi. Namun akhirnya, saudagar itu muncul dan meminta si anak mencukur 4 dombanya. Kemudian, dia membayar harga wol itu dan meminta si anak gembala datang kembali tahun depan. Sekarang tinggal 4 hari lagi, dia akan tiba di desa yang sama itu. Dia berdebar-debar, sekaligus gelisah. Barangkali gadis itu sudah melupakannya. Banyak gembala lewat di situ, menjual wol mereka. Tidak apa, katanya pada domba-dombanya. Aku kenal gadis-gadis lain di tempat-tempat lain. Tapi di hatinya, dia tahu, tidak demikian halnya. Dia juga tahu bahwa gembala, seperti halnya para pelaut dan pedagang keliling, selalu menemukan tambatan hati di suatu kota yang sanggup membuat mereka lupa akan kesenangan mengembara sesuka hati. Fajar mulai merekah, dan si anak gembala menggiring domba-dombanya ke arah matahari terbit. Domba-domba ini tidak perlu membuat keputusan apapun, pikirnya. Mungkin itu sebabnya mereka selalu dekat-dekat denganku. Yang penting bagi domba-domba itu hanyalah makanan dan air. Selama si anak bisa mencarikan padang-padang rumput terbaik di Andalusia, domba-domba itu akan menjadi teman-temannya. Ya, hari-hari mereka selalu sama, jam demi jam yang seakan tak ada habisnya. Antara saat matahari terbit dan terbenam, mereka tidak pernah membaca buku di usia muda mereka, dan tidak mengerti kalau anak itu menceritakan pemandangan-pemandangan di kota-kota. Mereka puas sekedar mendapatkan makanan dan air, dan sebagai imbalannya, dengan murah hati, mereka memberikan wol mereka, persahabatan mereka, dan sesekali daging mereka. Andai hari ini aku menjadi monster dan memutuskan membunuh mereka satu persatu, mereka baru akan menyadarinya saat sebagian besar kawanan itu sudah terbantai, pikir anak gembala itu. Mereka mempercayaiku, dan mereka sudah lupa bagaimana mengandalkan insting-insting mereka sendiri, sebab akulah yang menggiring mereka untuk mendapatkan makanan. Anak itu merasa terkejut dengan pikiran-pikirannya sendiri. Barangkali gereja dengan pohon sikamore di dalamnya itu ada hantunya. Barangkali itu sebabnya dia mengalami mimpi yang sama untuk kedua kalinya. Barangkali itu pula yang menyebabkan dia merasa marah pada teman-teman setianya ini. Dia minum sedikit anggur yang tersisa dari makan malamnya kemarin, dan dirapatkan jaketnya ke badannya. Beberapa jam lagi, saat matahari mencapai titik puncak, hawa akan sangat panas, dan dia tak akan bisa mengembalakan kawanan domba-dombanya di padang-padang. Pada saat-saat demikian, seluruh penduduk Spanyol tidur selama musim panas. Hawa panas itu berlangsung hingga menjelang malam, dan dia harus membawa jaketnya sepanjang waktu itu. Hampir saja dia mengeluhkan beratnya jaket itu. Namun kemudian, dia teringat, berkat jaket itulah, dia bisa mengatasi dinginnya hawa subuh. Kita harus siap menghadapi perubahan, pikirnya. Dan dia bersyukur memiliki jaket tebal dan berat itu. Jaket itu memiliki tujuan, begitu pula si anak lelaki. Tujuan hidupnya adalah berkelana. Setelah 1 tahun menjelajahi kawasan Andalusia, dia sudah tahu semua kota di daerah tersebut. Pada kunjungannya kali ini, dia berniat menjelaskan pada gadis itu bagaimana asal mulanya anak gembala yang sederhana ini bisa membaca. Dia pernah masuk seminar hingga berusia 16 tahun. Kemudian, kedua orang tuanya ingin dia menjadi seorang pastor, agar dia bisa menjadi kebanggaan keluarga mereka yang hanya petani sederhana. Mereka harus bekerja keras sekedar untuk bisa makan dan minum.
Sama seperti domba-domba itu, dia pernah belajar bahasa Latin, Spanyol, dan teologi. Akan tetapi, sejak masih kanak-kanak, dia sudah ingin tahu tentang dunia. Dan baginya, ini lebih penting daripada mengenal Tuhan dan mempelajari dosa-dosa manusia. Suatu siang, ketika sedang mengunjungi keluarganya, dia memberanikan diri mengatakan pada ayahnya bahwa dia tidak ingin menjadi pastor. Dia ingin berkelana. Kita lanjutkan esok malam.